Menjelang debat kedua Pilkada Jakarta, dua lembaga survei, LSI dan Poltreking, merilis hasil survei yang hasilnya ada perbedaan signifikan antara paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Akibatnya, kedua lembaga survei tersebut akan dipanggil oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi untuk dimintai pertanggungjawaban. Dua lembaga survei yakni Poltreking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI terancam sanksi dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Ini karena hasil survei Pilkada Jakarta yang menampilkan perbedaan signifikan antara paslon nomor urut 1 dan 3. Hasil survei LSI yang dirilis Rabu 23 Oktober 2024 memperlihatkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 37,4%. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana meraih 6,6%, serta pasangan Pramono Anung, Rano Karno memperoleh 41,6% suara. Sehari kemudian, Kamis 24 Oktober 2024, Poltreking merilis survei elektabilitas Pilkada Jakarta dengan hasil elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 51,6%. Disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 36,4% dan pasangan Dharma Kun dengan 3,6%. Munculnya dua hasil survei elektabilitas yang berbeda signifikan membuat Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi akan memanggil LSI dan Poltreking untuk klarifikasi metode yang digunakan. Ketua Bidang Internal Persepi Arya Fernandes mengatakan sejauh survei yang dilakukan dengan standar atau prosedur yang benar, hasilnya tidak akan berbeda jauh. Akan melakukan rapat internal terkait hal tersebut, dan setelah rapat internal tersebut tingkat Dewan Etik akan berencana untuk mengkonfirmasi atau memanggil dua lembaga tersebut untuk menjelaskan bagaimana proses dan metodologi pelaksanaan survei. Kami di pengurus sifatnya hanya sebagai memfasilitasi pelaksanaan konfirmasi dan penjelasan tersebut. Sudah seharusnya survei, terlebih survei terkait kontestasi politik, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar tetap dipercaya masyarakat dan bukan jadi alat menggiring opini masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.